seperti saya bilang tadi, kalau saya dan semua orang di sini, especially mungkin saya sama Bobby, karena kita udah nonton ini berjuta-juta kali kan. Tapi pemain-pemain kan belum ya, dan tentunya sekarang kalian yang paling pertama nonton. Kenapa saya berdiri di samping terus nggak duduk sama sekali? Karena pengen lihat reaksi kalian semua pas nonton ini, dan macam-macam reaksinya, dari yang teriak, dari yang ketawa dan kaget banget apa semua. Saya bisa melihat ini semua, dan untuk kita ya sebagai filmmaker melihat reaksi-reaksi seperti itu, itulah yang membuat kita bahagia gitu, karena sudah lama banget berproses untuk film ini, hampir 3 tahun itu dari awalnya pembicaraan sama DMS seperti saya bilang tadi, dan akhirnya kita develop script bareng Dula sama Gea, lalu ngobrol sama Bobby, lalu akhirnya kita ngobrol sama semua pemain di sini, dan tentunya lebih banyak lagi dapat input dari Sarah dan Wisnu dan semua tim DMS. Pokoknya saya cuma bilang saya bangga banget sama semua orang yang di sini dan happy banget, dan hopefully kalian semua benar-benar suka, dan kalau benar-benar suka tolong di-share ke semua orang untuk suruh nonton ini rame-rame. Yang pertama kali nonton nih. Ini dia. Nah, nextnya kan Saradik juga tersebar di seluruh Indonesia. Penggemar film Indonesia juga banyak di seluruh Indonesia. Nextnya akan ada kemana kah cerita Lila? Boleh dibocorin nggak sih pamflet ke teman-teman media? Teman-teman ada sudah visit kah atau promo kemana? Kalau ya pasti kan udah pasti kita akan melakukan beberapa cinema visit di mana-mana, akan kita ramaikan, dan harapannya juga dari semua Saradik yang di sini untuk kabarin ke Saradik yang lainnya, untuk semua pada nonton ini, dan hopefully ini film akan laku banget, karena kalau ini semua berjalan lancar, tentunya kalian tahu akan ada film apa berikutnya. Biar ada yang bisa tahu, ada yang bisa teriak kira-kira siapa film berikutnya kalau ini. Udah pada nembak ya. Tapi oke, kita doakan dan kita support dulu cerita Lila ya teman-teman. Terima kasih. Oke, jadi waktu pertama kali diajak sama Multivision dan tahu bahwa ini adalah adaptasi dari videonya Mbak Sarah, pastinya saya ngobrol sama Mbak Sarah juga sih, nanya kira-kira apa yang nggak boleh hilang dari karya originalnya, kira-kira pengembangannya bisa sejauh apa. Terus saya juga menggali juga cerita tentang Lili dan Rahma terutama ya yang ada di videonya itu. Lalu nggak lama ya, nggak jauh, terus kita kayaknya cukup cepat ya Pak ya produksi ini, maksudnya dari mulai kita cari pemain juga senang banget karena teman-teman bisa dan excited untuk bergabung gitu. Kayaknya ini termasuk pilihan kita yang pertama ya Pak ya untuk kita ajak, dan tentunya teman-teman bisa, karena ceritanya juga bagus banget, ceritanya yang ditulis sama Dul dan Gea itu bagus tapi sekaligus berat. Saya ngerasa bahwa wah ini yang mainin tokoh-tokoh ini pasti akan berat sih, bukan cuma di pemain-pemain yang dewasa ya rasanya, karena emosinya kan kompleks, tapi yang anak-anak juga kayaknya cukup berat, karena ini kan ngomongin soal kekerasan pada anak dan semuanya. Cuman kita tuh waktu itu cukup punya waktu buat reading cukup lumayan lama, kayaknya mungkin sebulanan lah total gitu, hampir tiap hari, nggak tiap hari banget sih, cuman kayak hampir tiap hari kita ketemu, kita ngobrol, kita ulang-ulang, terus kita kupas gitu bersama Mbak Sarah. Ya gitu. Untuk Mbak Sarah itu main juga ya, jadi terlibat banget dari mulai proses develop script, reading sampai syuting. Itu yang jagain kita sebenarnya. Ya, walaupun mungkin nggak ke akunya ya, cuman aku ngerasa bahwa jadi orang tua tuh ternyata memang berat banget ya. Gitu. Apalagi pada porsi-porsi tertentu gitu. Bercermin dari apa yang dialami oleh Rahma, kayaknya kita kalau lagi capek jadi orang tua nggak apa-apa, kita berhenti dulu, istirahat dulu. Terus kalau ada orang yang diceritain, cerita, jangan dipendam sendiri, karena ya jangan sampai menyesal seperti Rahma gitu. Jadi kayaknya belajar soal manage kemarahan, dan juga jangan melakukan kekerasan apapun terhadap anak-anak. Sama Mas Gea ketika pertama kali dapat project ini, kita juga berusaha banget untuk menjaga materi aslinya, yaitu dari penelusuran di YouTube, karena kami tahu bahwa kami punya tanggung jawab yang besar, cukup besar kepada para penonton yang udah mengetahui kisah ini, dan juga kepada arwah yang benar-benar ada gitu, yaitu Mbak Rahma dan Lila dan Lili. Seperti itu sih. Kita tuh berusaha untuk stay in the source. Kita ingin menyampaikan emosi yang
sama seperti teman-teman ketika nonton di YouTube. Benar tadi disampaikan kalau misalnya Mbak Sarah bilang ini tuh kayak sesuatu yang nggak bisa dilakukan oleh Rahma di depannya dia ya. Dan ini juga sebenarnya bagian doa juga dari kita supaya nanti Rahma bisa menyusul Lila dan Lili di Cahaya gitu. Dan selama penulisan pun juga kita cukup intens banget karena kita ngerasa, benar kata Bang Bobby tadi, bobotnya tuh bener-bener berat banget karena emosinya yang dirasakan oleh sumbernya tuh kuat banget gitu. Dan kita juga, penjaga kita tuh sebenarnya Pak Amrit, Mas Bobby dan Mbak Sarah sebenarnya yang bikin kita supaya jangan sampai Saradik. Yang itu jadi awalnya pas ketika pertama banget terima project ini, aku sebenarnya aku ngikutin di MS, cuman aku belum tahu penelusuran episode cerita Lila. Jadi ketika ditawarin dan nonton, terus mulai dipikirin ceritanya, aku nggak tahu ya itu apa ada hubungannya atau tidak. Cuman dua kejadian ini tuh nggak terjadi di sebelum-sebelumnya. Maksudnya nggak terjadi di hari-hari biasa yang aku jalanin. Jadi ketika mikirin ceritanya itu setiap sholat malam, ini kayaknya 2 hari berturut-turut deh. Jadi setiap sholat malam tuh di dekat kasur aku tuh ada apa kayak cermin yang satu badan gitu, ada yang mukul kuku ke kaca gitu. Itu aku ngerasa pas ngerasain itu aku langsung kayak baca surat Anas, terus habis itu malam berikutnya lagi kejadian lagi. Terus aku kayak mikir ini apa jangan-jangan ada hubungannya. Terus akhirnya ya udah kita coba kayaknya ganti namanya deh biar nggak digangguin. Soalnya aku percaya sebuah cerita, benda atau apapun, apalagi ini dari kisah nyata, pasti punya energi yang besar. Dan ketika namanya ditulis itu mungkin dia ngerasa kepanggil kali ya. Jadi kayak sebenarnya sempat takutnya ke situ. Cuma waktu dibaca sama Pak Amrit, Mas Bobby dan Mbak Sarah kayak mereka bingung. Ini cerita apa, nama-namanya diganti semua ya. Ya udah akhirnya memberanikan diri untuk mengembalikan nama mereka ke masing-masing. Mungkin momen ini aku pakai buat berterima kasih dulu deh buat Multivision, Pak Amrit, Mas Bobby sudah dipercaya untuk memerankan Bimo muda di film Cerita Lila. Ya semoga kehadiran Bimo muda ini bisa melengkapi cerita Lila. Kita ketemu sekali waktu itu sama Mas Wani Darmawan. Momen itu kita pakai lebih ke apa ya, emang ngobrolin aja sih, karena memang sebenarnya part banyaknya itu kan di Mas Wani gitu kan. Jadi ya udah sebenarnya lebih ke aku yang ikut Mas Wani maunya gimana, karena itu sempat kita kesulitan juga ya. Mas Wani bilang, loh justru aku ikut kamu yang mudanya gitu kan. Nah tapi ruang Bimo muda ini kan karena cuma 2 scene gitu. Terus gimana ya, aku pikir awalnya yuk bantuin yuk main di Cerita Lila ya. Cuma 2 scene kok. Oh oke. Ayo. Oh 3 ya? 3 scene. Oh oke. Ternyata scene-nya berat Pak. Berat banget Pak. Ya, sangat penting gitu kan. Iya, saya pikir oh oke, kita have fun aja nih. Oh ternyata susah ya Pak nyari duit. Iya, Ternyata berat ya. Tapi mudah-mudahan sesuai dengan ekspektasi teman-teman. By the way, mau tambahin aja, Silakan. ada stylenya 80s banget, keren ya. Kerasa banget asli. Kayak cocok banget di zaman itu semua. Maksudnya mukanya vintage lah. Adegan beratnya itu tuh waktu Anti Utai kesurupan yang sama aku. Ya. Nah itu tuh kan ceritanya kan aku tuh harus emosional, takutnya tuh harus dapet banget. Terus tuh ceritanya ada yang kecekek, jadi harus kayak kecekek beneran loh. Sama ada acting yang kebakaran. Ya. Nah kan aku kan nyalain kompor ceritanya. Kayak aku tuh deg-degan pas mau nyalain kompor karena kayak bisa nggak ya, takut beneran kebakaran. Ternyata lama-lama ketagihan. Kamu ngobrol banyak apa ngobrolnya apa sih kalau sama Kak Ute, Kak Wirzana dan juga Kak Syarifah Danis, ngobrolnya gimana pada saat sebelum adegan? Boleh ceritakan ke kakak-kakak di sini? Kalau pas lagi main sama Antiuste sih, aku tuh biasanya suka main game, main ludo, main apa lagi ya, pokoknya banyak banget. Semoga kalian pada suka filmnya. Semoga
filmnya box office. Karena aku baru pertama kali memerankan 2 peran yaitu Lila dan Lily, jadi kadang suka kebalik-balik. Jadi kadang suka ini Lily atau Lila sih ya. Jadi kadang suka retake. Kadang aku selalu banyak ngobrol sama Om Bobby kalau misalnya aku ada yang gak ngerti karakter Lily itu gimana sih, karakter Lila itu gimana sih, terus ini adegannya gimana. Jadi tapi Om Bobby juga jawab dengan senang hati kan. Ya seperti yang saya pernah ceritakan ketika ditawarkan skrip ini sama Mas Bobby ya, awalnya saya pikir oke, film horor. Dan setelah aku kan sering nanya sama teman-teman aku kayak gimana kerja sama Mas Bobby, kayak seru Mas Bobby, seru, apalagi film horor kayak kita lari-larian gitu. Terus pas saya baca, saya lihat karakternya, saya baca ceritanya, Mas Bobby kok emosional sekali ini, drama banget. Dari situ aku udah deg-degan, takut banget nih dengan beban karakter Tari ini yang cukup berat gitu. Tapi setelah proses reading sekitar sebulan, kita analisa skripnya, kita ngobrol sama Echa, sama Mas Bobby, alhamdulillah semuanya lancar. Dan emang untuk secara emosi eskalasinya emang cukup ekstrim ya, cukup intens gitu. Tapi alhamdulillah semuanya kekejar sih ya. Ketagihan, soalnya secara scene emang cukup sulit, secara adegan teknis, tapi tidurnya cukup dan semuanya workflow-nya aman semua. Makasih banyak. Syuting sehat. Kalau energinya sampai nyampe, karena aku belum nonton, tapi aku merasa aku bersyukur alhamdulillah. Terima kasih banyak juga karena aku juga maksudnya hari ini deg-degan lah ya, pasti nervous gitu ya. Aduh, filmnya akan seperti apa aku belum nonton, tapi semoga filmnya ya bisa box office, disukai banyak penonton dan sesuai dengan ekspektasi kita gitu. Kami ada reading ngobrol banyak sama Mas Bobby, sama Mas Amrit, sama Mbak Sarah tentunya. Terus ada workshop juga. Terus paling aku mau bercerita soal aku merasa untuk memerankan Rahma ini awalnya memang pernah ada pertanyaan gitu. Apa yang sulit untuk memerankan Rahma ini? Aku pertama masih mikirnya kayak aku masih mikirnya Rahma ini penjahit. Oh, aku nggak bisa menjahit nih. Itu akan sulit, aku harus belajar jahit dulu. Tapi setelah menjalankannya aku baru ingat ternyata yang paling sulit saat memerankan Rahma ini ketika ada adegan yang menurut aku berat. Karena kalau aku sendiri sebagai seorang pribadi aku gitu, aku nggak mungkin melakukan itu dan aku mikir gimana caranya saat itu untuk bisa mendapatkan emosi yang tepat untuk bisa melakukan hal yang bisa dibilang evil ya, maksudnya hal yang nggak mungkin kejam ya, hal yang kejam yang nggak mungkin dilakuin oleh seorang manusia yang normal menurut aku gitu. Jadi aku merasa saat itu gimana cara mengejar untuk bisa emosinya sampai ke sana. Aku mengumpulkan emosi-emosi negatif yang ada di aku gitu, emosi marah, emosi sedih, apalagi aku harus memposisikan diri sebagai seorang Rahma gitu. Apa yang dia rasain, kekecewaan dia terhadap hidup, kesedihannya, kemarahannya harus aku kumpulin sampai bisa melakukan hal yang sekeji itu gitu. Alhamdulillah sih nggak ada, tapi aku nggak tahu ya, maksudnya karena aku orangnya penakut, aku selalu bilang aku tuh aslinya penakut, dan aku bilang sama Mbak Sarah, aku nggak usah ya dikenalin sama Rahma, maksudnya aku mendingan dengar karakternya seperti apa dari Mbak Sarah sama Mas Bobby aja gitu. Aku nggak mau langsung bertemu atau berkenalan atau komunikasi dengan Rahma. Maaf ya Rahma, aku bukan nggak pengen kenal, cuma karena aku memang penakut, jadi aku mendingan aku menghargai, aku menghormati, tapi kita berada di dunia yang berbeda aja gitu. Sekarang boleh tepuk tangan dong di depan Asal Wijanto ya. Halo semuanya. Terima kasih udah pada datang hari ini. Aku sebenarnya dari tadi tuh anxious banget. Aku tadi hari ini chat Tesya, aku chat Syarifah juga kayak selamat ya guys gitu. Tapi kayak dari hari bangun tadi pagi tuh udah kayak aduh gimana ya gitu. Aku nervous karena memang ini kan film pertama yang diambil dari kisah penelusuran kan, adaptasi dari kisah penelusuran. Jadi buat aku kayak ntar pada suka nggak ya, terus pesannya nyampe nggak ya. Pokoknya banyak banget yang lewat di pikiran aku hari ini gitu. Tapi tadi nih yang di sini udah nonton ya? Yes. Nangis nggak?
ini drakor ya? Drakor. Ya, enggak sih, sebenarnya gini aja sih, kayak aku juga mau bilang terima kasih buat Pak Amrit dan semua yang ada di depan sini, karena mungkin nggak semua orang percaya dengan adanya hantu atau mereka yang tidak terlihat, tapi buat aku kisah sosok Rahma, Lili dan Lila itu nyata gitu. Jadi kayak aku punya rasa tanggung jawab untuk menyampaikan pesan dari kisahnya ini dengan benar, dan aku berharap mudah-mudahan bisa nyampe pesannya dan menyentuh banyak hati di luar sana. Itu aja sih aku. Ini buat aku super anxious, super deg-degan karena ini adalah suatu kehormatan dan kebanggaan besar buat aku bisa ikut serta dalam project ini bareng cast yang gila-gilaan sih. Yes. Jadi aku kayak, aduh gimana ya gitu. Dan ya semoga pesannya sampai, berkesan buat semuanya, dan yang paling penting adalah ya dengan adanya film Cerita Lila ini kita akan bisa menciptakan suatu keluarga yang baru untuk bisa nantinya kita bareng-bareng akan ke universe yang lain lagi. Untuk adegan spesifik itu emang cukup berat ya, soalnya yang aku ingat, yang aku rasakan adalah adegan itu semua emosi tuh benar-benar mixed feeling, bercampur, tapi nggak tahu kenapa Tari itu tidak bisa mengendalikan dirinya. Jadi itu yang aku rasakan, kayak dia itu ingin sekali melindungi Tari, melindungi Nia. Dia ingin hidup untuk anaknya, dia ingin menghidupi anaknya, dia ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya, tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Tapi dia tidak bisa mengkontrol badannya dan dia nggak tahu apa yang sedang terjadi sama dia gitu. Jadi itu yang aku rasakan, dan nggak tahu emosinya emang langsung keluar aja pada saat itu. Jadi itu salah satu scene yang cukup berat sih yang aku pernah syuting di sini. Kalau buat aku, kenapa karakter Rahma ini spesial tadi? Waktu baca skenarionya tuh menurut aku cerita tentang hubungan ibu dan anak tuh selalu menarik buat aku. Terus aku ngeliat karakter Rahma ini, dia perempuan yang naif, perempuan yang menurut aku tidak berdaya, perempuan yang kalau diceritanya marah, sedih, dan itu tuh menurut aku karakter seorang ketidakberdayaan perempuan yang menarik menurut aku untuk aku perankan. Tadi di ini ya, mau di rank dulu ya. Rahma masuk top 3 aku sih. Top 3 aku. Tapi karena ini juga ya, kan waktu awal penelusuran itu kita melihat off-nya dari Lila. Jadi hancurkan hati kita gitu pas pada saat tahu kok ada seorang 2 anak yang diakhiri hidupnya oleh ibunya sendiri gitu. Jahat ya, di pikiran kita ini jahat banget gitu. Cuman setelah berapa lama dari situ kan memutuskan untuk menuliskan bukunya. Nah kali ini mendapatkan pandangan dari Rahma. Tapi aku bukannya membenarkan apa yang Rahma lakukan, tapi ternyata pada saat tahu sejarahnya Rahma, apa yang dia lalui dari dia remaja sampai dia ketemu pacarnya ini, si sosok laki-laki ini yang tadinya dia pikir bisa menyelamatkan dia gitu, ternyata kan enggak juga. Jadi sebenarnya ini kita semua manusia kan mengalami hal buruk atau cobaan dalam hidup ya. Tapi di sini diuji gimana supaya jangan sampai kalah dan tenggelam dalam negatifnya, yang akhirnya bisa melakukan hal buruk gitu sih. Jadi mungkin aku belajar dari Rahma, sekali lagi bukan membenarkan apa yang dia lakukan, tapi untuk bisa menilai sesuatu dari segala sisi gitu. Itu aja. Top 3. Masuk top 3. Okay. Agak PR soalnya Rahma itu. Ada isengnya. Jadi itu semenjak aku bawa dia ke kantor, banyak yang ada yang dipanggil, ada ketokan-ketokan di apa namanya di set kita. Iya, gitu. iya. Kalau dibawa ke kantor 3 premier bawa kan? Bawa Pak, iya bawa. Kalau nggak salah dari tim Multivision menyediakan kursi ada 2 kursi ya. Jadi untuk Rahma dan satu lagi untuk gadis ya. Beruntung kita nonton sore teman-teman. Iya, beruntung kita nonton yang malam nanti ya. Nanti ada lagi 2, ya. Tapi boleh di mana aja. Tadi aku udah bilang ada Pocong Amir sama Ida.
Jadi kalau bagaimana teknisnya, pertanyaannya bagaimana teknisnya atau kenapa melakukan itu? Bagaimana teknisnya? Oh ya, bagaimana teknisnya gitu. Simpel. Iya, kita melakukannya di studio. Tapi kita memang sudah rancang untuk itu akan menjadi kurang lebih itu kan sebenarnya dunia yang berbeda ya dari dunia yang ditempatin sama kita gitu. Dan di situ kalau diperhatikan ada banyak kenapa tiba-tiba ada di belakang ada sumur, ada kasur, itu adalah hal-hal yang mengingatkan Rahma terutama akan masa dia ketika hidup di rumah gitu. Walaupun tidak lagi di rumah ya, tapi sedang berada di sebuah dimensi yang berbeda gitu. Teknisnya sebenarnya nggak terlalu repot ya Pak ya, cuman mungkin repotnya justru di post production karena kami melakukan itu kan special effect, visual effect gitu. Tapi ya gimana hasilnya? Oke. Itu tadi pertanyaannya, kenapa kalau berperan sebagai paranormal ceritanya selalu kayak membahayakan diri gitu ya. Sebenarnya kalau di kehidupan nyata pun ya, kalau misalnya seseorang yang memiliki kemampuan membantu orang, misalnya datang ke sebuah rumah yang dikirimin media santet misalnya, dia sudah pasti pada saat dia memutuskan untuk gue mau bantu, itu artinya akan ada konsekuensinya juga. Maksudnya harus terbuka bahwa bisa jadi yang nyerang itu bisa nyerang ke yang nolong, selalu akan begitu sih. Tapi kalau misalnya udah niat bantu, ya kita ini aja udah niatnya kan membantu dengan cahaya Gusti Allah gitu, kita membantu yang mudah-mudahan bisa dibersihkan gitu aja. Tapi memang kalau bahaya, yang misalnya aku punya teman-teman healer juga ya, mereka kadang-kadang habis praktek bersihin rumah orang itu bisa 2 minggu seminggu itu dia sakit gitu misalnya. Tapi emang itu udah bagian dari dari gift-nya gitu. Nanti bisa lihat di itu ada patungnya di depan. Iya. Silakan. Sebenarnya kalau dilihat dari kemarin sih makeup atau itunya ya semendekati ya, seremnya sama lagi. Mode seremnya sama lagi gitu sama Rahma ya. Tapi kalau lebih serem enggak ya, Maya, mode serem sama ya. Udah hampir mendekati kok, itu keren sih sebenarnya. Jadi aku nggak ada sama sekali ngomong wah kurang apa atau ya sama sekali, emang udah ngalir aja semua gitu lah. Cuman memang adaptasi cerita ini spoiler nggak ya? Kan udah nonton. Oh udah nonton ya? Iya, tapi sebenarnya Iya nanti ini ada yang live ya? Ada yang lagi live beberapa. Gimana ya? Jadi gini, waktu kita screening ya waktu itu, ini masih belum apa-apa ya. Itu Rahma datang. Jadi Rahma bilang ada hal di film ini itu yang pengen saya lakukan tapi nggak akan pernah bisa saya lakukan. Jadi Syarifah Danish mewakili apa yang Rahma tidak bisa lakukan dan sudah tidak mungkin dia lakukan gitu. Jadi sedih ya, cuman ya itu kan udah lewat dan penyesalan memang itu yang membuat dia akhirnya nyangkut gitu. Oke, itu dia ya. Untuk bagaimana prosesnya, aku jujur ketika proses reading juga memiliki kesulitan sih. Aku ingat ada beberapa adegan yang terus-menerus Mas Bobby minta diulang gitu, karena Mas Bobby pun request gitu. Ini tuh emosinya nggak cuma segini, lo tuh harus nambahin bebannya Tari yang dia itu sibuk harus mencari duit, sekolahnya Nia gimana, hak asuhnya Nia gimana, biaya pengacara gimana gitu, on top of that, jadi kayak semuanya tertimbun. Dan selama syuting pun Mas Bobby juga nge-guide aku, jangan lupa emosi yang ini, jangan lupa emosi yang ini gitu. Jadi untuk reading emang kita selalu mengulang-ulang beberapa adegan. Dan Mas Bobby, aku ingat banget ada satu kalimat kayak eskalasi emosi jangan lupa, jangan sampai lepas gitu. Tapi alhamdulillah ketika syuting ya jadi aja sih. Jadi alhamdulillah. Jadi itu sih, jadi kita
emang pertajam ketika reading session sih gitu. Siap. Wah susah ya, karena tadi udah halonya juga hampir ngomongin sama. Intinya saya mau terima kasih kepada pertama adalah Bobby, Dula, Gea, lalu semua cast di sini, dan terutama kepada Sarah dan Wisnu karena udah mempercayain saya dan MVP untuk membuat cerita ini, karena ini adalah bayinya Sarah juga tentunya, cerita pertama dari DMS yang menjadi sebuah film dan merupakan kebanggaan untuk saya dan MVP bisa menjadi yang dipercaya untuk melakukan film ini, dan saya berharap kalau Sarah dan tim senang banget sama film ini. Dan kedua tentunya rekan-rekan media semua dan Sarah Dix yang udah nonton duluan, terima kasih udah meluangkan waktu, dan cuma minta supportnya aja dari kalian semua yang di sini untuk di-share tentang film ini kalau memang kalian suka, karena balik lagi buat film nggak segitu gampang ya. Dan kita pengen buat lebih banyak lagi karya-karya yang lebih gokil lagi. Kita bukan cuma di sini, tentunya kita dari awal udah bilang juga mau Bobby, kita sini bukan cuma untuk menakut-nakutin orang, karena saya ngerasa film ini lebih dari itu. Ini bukan cuma horor seperti Sarah bilang, ini drahor ya, karena dramanya juga very kenceng banget gitu. Dan sama Dula Magia juga kita ngomong, kita di sini mau buat orang takut, yes, karena tentu film adalah sebuah art, tapi film adalah entertainment juga. Kita mau entertain kalian dengan cara macam-macam, buat kalian kaget, buat kalian takut, buat kalian teriak. Tapi sesuatu yang lebih adalah kalau bisa buat kalian sekalian nangis juga, supaya emosinya lengkap aja gitu kan, dan keluar juga mendapat sesuatu yang berbeda dari film ini. Jadi itu aja, terima kasih dan tolong supportnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Amrit Tijani. Sarah Wijayanto terakhir mewakili cerita Lila, closing statementnya silakan. Udah disampaikan semua sama Pak Amrit. Aku mau bilang terima kasih tapi sama semua pemain yang ada di sini. I'm so proud of you karena keren banget semuanya. Pak Amrit juga terima kasih udah ikut menjaga. Ini kita kan bikinnya nggak sebentar ya, lama sekali gitu. Mas Bobby dan Wafda semuanya, everyone here, penulis-penulis yang sampai digangguin Rahma, maaf banget. Ya intinya itu aja sih, kayak kalau yang udah nonton malam ini, kalau misalnya udah kena di hatinya, bisa diajak teman-temannya untuk supaya bisa pesannya sampai ke banyak orang, itu aja sih. Siap, terima kasih. Bantu Lila mencari Lili. Terima kasih.